Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak nih sudah bergabung dalam kajian filsafat Karena akan Genial ada ID yang diskusi-diskusi seru ke-23 ya, selanjutnya, nggak kerasa jangan ya. lupa Jadi like dan kita tekan sudah tombol subscribe. hampir 6 bulan ya, lebih mungkin, eee, mengadakan kajian filsafat ini dan tentu saja ini kan difasilitasi oleh Kang Yayan Sofyan selaku pimpinan redaksi Genial ID dan Kang Iqbal Hasanuddin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian ini dengan membacakan basmalah bersama, Bismillahirrohmanirrohim, dan saya juga mengucapkan selamat Natal kepada rekan-rekan Genial ID dan juga yang lain yang merayakannya. Bapak Ibu, di pertemuan kajian filsafat malam ini kita akan membahas tentang, sandel seperti yang sudah Kang Iqbal sampaikan di minggu lalu, bahwa memang di minggu ini kita akan membahas, mengenai teori sandel, komun liberalisme ya, dan batas-batas keadilan. Sebelumnya dulu kita pernah membahas tentang teori keadilan ya, Robert Nozick, kemudian John Rawls, dan pertama kali saya ingat betul di pertemuan kedua kajian filsafat itu, kita membahas teori keadilan Plato ya. Dan, hari ini kita akan membahas gagasannya Sandel yang kemudian mengemukakan kritik terhadap liberalisme dan seorang filosof yang beraliran komutarianisme. Kalau kita ingat juga dalam Philosophy of Right Hegel, itu Kang Iqbal pernah menyampaikan mengenai Sittlichkeit ya, keluarga, civil society, dan negara yang kerap kali kita sebut dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Apa yang kemudian membuat kritik terhadap buku Liberalism and the Limit of Justice seperti apa pula sih batasan-batasan keadilan menurut Sandel, karena pasti Sandel ini melakukan kritik juga terhadap Robert Nozick, kemudian John Rawls, Plato, eee, juga Hegel ya dalam buku, The Limit of Justice, Liberalism and the Limit of Justice tersebut. Apa yang menjadi batasan-batasan keadilan menurut Sandel, saya persilahkan ke Kang Iqbal untuk memaparkan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya, dipersilahkan, Kang. Baik, terima kasih Teh Neni. Selamat malam Kang Yayan dan Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya perlu mengucapkan selamat Natal ya untuk Bapak Ibu yang merayakan malam Natal besok, tanggal 25 ya. Jadi semoga malam ini termasuk malam yang berbahagia karena besok akan menyambut perayaan hari Natal. Yang kedua, saya perlu minta maaf kepada Bapak Ibu semua karena biasanya saya tiap malam Jumat menyiapkan slide untuk presentasi ya. Nah kebetulan biasanya saya membuat slide itu jam 2 siang mulai gitu. Jadi pagi sampai jam 1 saya ada jadwal ngajar di alam kota. Jam 1 sampai sore lah saya menyiapkan slide. Tapi tadi saya selama 4 jam dari jam 1 sampai jam 5 harus menghadiri pelatihan, namanya pelatihan Makkah yang diselenggarakan oleh PW 5 Persis Jakarta. Jadi selama 4 jam sampai jam 5 ya. Jadi saya mohon maaf tidak sempat membuat slide untuk malam ini gitu ya. Tadi saya juga menganggap pelatihan mahasiswa juga penting kan. Pelatihan itu sesuatu yang sharing dengan mahasiswa, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi serba salah situasinya. Di satu sisi itu waktu untuk
membuat slide diskusi malam Jumat, tapi 4 jam diskusi dengan adik-adik mahasiswa walaupun lewat Zoom, sesuatu yang sayang ditinggalkan. Akhirnya dengan segala berat hati saya perlu minta maaf kepada Bapak Ibu, tidak bisa menyiapkan slide karena harus menghadiri training mahasiswa tadi. Pada malam ini saya akan menggunakan buku yang dipakai ya, yang ditulis paling tidak bab per bab atau subbab di buku itu bisa kita jadikan acuan untuk bahan diskusi kita malam ini ya. Malam ini kita akan mendiskusikan pemikiran dari Michael Sandel. Michael Sandel ini adalah seorang profesor filsafat dan ilmu hukum di Harvard University ya. Orangnya masih hidup sampai sekarang dan bukunya cukup banyak. Saya sudah membaca beberapa bukunya yang cukup menarik ya. Misalnya nanti buku yang akan kita diskusikan judulnya Liberalism and the Limit of Justice. Itu buku yang membuat Sandel terkenal. Kemudian ada beberapa buku yang lebih populer. Jadi Sandel ini kalau di Indonesia tuh kayak kayak Ustadz Abu Somad gitu, kayak Mama Dedeh lah, pembicara publik. Coba kalau di sana pembicara publiknya filosof, bukan ustadz gitu ya, bukan pendeta. Jadi dia sebagai filosof sering diminta berbicara tentang keadilan, tentang isu-isu aktual, merespon dari sudut pandang filsafat. Dan itu kemudian banyak dibukukan. Misalnya ada buku judulnya Justice, What the Right Thing to Do. Nah itu satu buku Sandel yang juga cukup menarik. Dia membandingkan 3 aliran utama teori keadilan ya. Pemikiran yang dasarnya adalah Immanuel Kant, kemudian John Stuart Mill, utilitarian, dan juga Aristoteles. Itu buku yang cukup banyak dibaca dan buku populer lah, bestseller lah di dunia ya. Kemudian Sandel juga menulis buku yang menarik, misalnya yang baru terbit tahun 2020, bulan Maret, itu judulnya The Tyranny of Merits ya. Jadi selama ini orang selalu bicara meritokrasi, kata Sandel, itu bisa jadi tirani juga itu. Orang yang suka bilang meritokrasi itu di mana dulu konteksnya gitu ya. Dalam pengertian apa itu meritokrasi? Apakah tepat untuk semua hal kita berbicara meritokrasi gitu. Nah, itu di buku yang terbit tahun 2020 ya. Sempat tulis juga beberapa tentang demokrasi dan lain sebagainya. Nah, pada malam ini kita tidak secara khusus membahas satu persatu buku Sandel, tapi kita hanya akan berfokus pada buku yang relevan dengan diskusi kita, yaitu membedah kurang lebih buku Sandel yang pertama, yang berjudul Liberalism and the Limit of Justice, yang kalau terjemahkan adalah Liberalisme dan Batas-Batas Keadilan. Ini adalah satu buku yang membuat Sandel dikelompokkan sebagai seorang pemikir komunitarian. Nah, jadi dalam filsafat politik kontemporer ada beberapa aliran yang terkenal ya, selain egalitarianisme, liberalisme, libertarianisme, ada multikulturalisme, ada republikanisme, neomarxisme, ada feminisme. Di antaranya yang juga sangat kuat pengaruhnya terutama di abad 20, 21 adalah komunitarianisme. Dan di antara pendukung komunitarisme yang terkenal, misalnya bisa kita sebutkan beberapa orang. Selain Michael Sandel ada juga Alasdair MacIntyre, kemudian Michael Walzer, dan Charles Taylor. Charles Taylor ini gurunya dari Sandel ya. Nah, mengapa mereka disebut sebagai komunitarianisme? Karena pandangan filsafat politik mereka itu berupaya untuk mengembalikan pentingnya komunitas ya. Jadi selama ini kan dalam perdebatan filsafat politik yang selalu dibicarakan itu kan liberty, egalite. Liberté, egalite gitu. Kalau nggak kebebasan ya kesetaraan. Kebebasan yang diusung oleh liberalisme gitu, sementara egalite diusung oleh yang berhaluan kiri ya, entah itu marxisme, sosialisme, komunisme maupun juga egalitarianisme. Tapi satu nilai dalam revolusi Prancis jarang ada yang membicarakan, kan ada liberté, égalité, fraternité. Fraternité ini persaudaraan ya, solidaritas.
Dan solidaritas ini terkait dengan pentingnya komunitas atau kebersamaan ya. Ini satu topik yang sebetulnya sudah sangat lama dibicarakan dalam sejarah filsafat politik. Misalnya dalam Aristoteles ada gagasan bahwa manusia itu sebagai zoon politikon, makhluk sosial. Nah ini menyatakan ketidakmungkinan perkembangan budi manusia tanpa ada masyarakat ya, itu Aristoteles. Kemudian kita diskusi juga tentang Hegel ya. Dalam Hegel jelas kebebasan itu tidak bisa dilepaskan dari komunitas moral yang disebut sebagai Sittlichkeit. Nah, setelah sekian lama dilupakan topik-topik tentang masyarakat, tentang komunitas, karena orang selalu berbicara tentang kebebasan, kesetaraan, maka muncul para pemikir yang menghidupkan kembali gagasan tentang zoon politikonya Aristoteles, menghidupkan kembali gagasan tentang Sittlichkeitnya Hegel di dalam aliran yang namanya adalah komunitarianisme atau komunitarisme. Berasal dari community yang menganggap pentingnya pembicaraan tentang komunitas untuk berbicara apapun. Bicara keadilan tidak bisa dilepaskan dari komunitas, bicara kebebasan, kebebasan dalam komunitas, bisa kesetaraan, kesetaraan dalam komunitas. Makanya karena menekankan komunitas, entah itu keluarga, klub bola, negara, sekolah, pasar, perusahaan itu kan komunitas-komunitas. Di mana values itu tertanam di dalam komunitas. Nah, mereka disebut sebagai pemikir yang menekankan pentingnya komunitas. Dan bukan hanya sembarang komunitas, karena dalam pengertian itu mereka juga menekankan bahwa dalam komunitas ada yang disebut sebagai the common good ya, kebaikan bersama. Karena komunitas itu tidak mungkin eksis tanpa tujuan kan. Segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Universitas berdiri, lahir dan berdiri pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Pasti ada tujuan. Kemudian negara muncul pasti bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Koperasi didirikan pasti ada tujuan. LSM didirikan pasti ada tujuan. Partai politik pasti ada tujuan. Nah, yang menjadi tujuan dari komunitas itu disebut sebagai the common good ya, kebaikan bersama. Jadi orang berkumpul menjadi satu membentuk komunitas pasti tidak dalam rangka mengejar tujuan individual, tapi mengejar tujuan bersama yang hanya bisa dicapai oleh kolektivitas, saya sebut dengan komunitas. Jadi komunitas dan kebaikan bersama, public goods atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai al-maslahah al-amah, itu menjadi fokus refleksi filosofis dari para pemikir komunitarian termasuk Michael Sandel. Nah, karena saya tadi bilang tidak bisa menampilkan slide, saya mohon izin mau menampilkan ya, paling tidak saya punya acuan bab dan juga subbab dari buku yang akan kita bahas hari ini. Nah ini bukunya Bapak Ibu, buku yang dibahas, tapi nggak bisa ya. Judulnya Liberalism and the Limits of Justice. Jadi liberalisme dan batas-batas keadilan, ini terbit tahun 80. Agak lama ya ininya sebentar. Nah ini sebentar. Kok bergantar? Pengantarnya panjang juga ya. Daftar isi di mana ya? Sebentar. Nah ini.
Oke, Bapak Ibu, karena tadi saya tidak sempat membuat slide, saya akan mengacu poin-poin utama kepada buku ini ya, karena ini buku yang sangat penting dalam sejarah pemikiran filsafat politik kontemporer, sehingga kita perlu mengacu kepada buku ini ya. Di pengantar buku ini dikatakan bahwa liberalism and the primacy of justice. Jadi salah satu karakteristik dari liberalisme itu, terutama yang dirumuskan oleh orang seperti John Rawls ya, kemudian Nozick, kemudian banyak pemikir liberal yang lain, adalah tentang keutamaan keadilan, tentang betapa pentingnya keadilan dibanding nilai-nilai moral yang lain gitu ya. Jadi justice atau al-adalah itu adalah satu nilai yang mendasar yang dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam liberalisme. Sebetulnya buat para pemikir komunitarian ya, seperti Sandel, kemudian Charles Taylor, McIntyre maupun Walzer, mereka tidak menolak gagasan keadilan. Tentu sebagai sebuah nilai-nilai moral, keadilan hal yang sangat penting ya. Bahkan salah satu nilai yang di antara yang paling penting dibanding nilai-nilai yang lain. Kalau sampai situ tidak masalah. Jadi kata Sandel, kalau saja orang seperti Rawls itu mengatakan keadilan itu sangat penting, dia jauh lebih penting ketimbang misalnya persahabatan, kesetaraan, kebahagiaan, itu masih oke, kata Sandel ya. Yang jadi problem adalah liberalisme itu memberikan status berbeda kepada keadilan. Liberalisme membedakan apa yang disebut sebagai konsep yang baik dengan konsep yang adil. Konsep yang baik itu apa yang dianggap sebagai baik oleh manusia ya, apa yang dianggap bernilai oleh manusia, misalnya kebahagiaan, ulas asih, persahabatan, toleransi, persatuan, kemudian penghargaan, itu semua nilai-nilai yang penting ya dalam moralitas ya. Jadi kebahagiaan, persahabatan, toleransi, ulas asih itu sesuatu yang punya nilai penting, disebut sebagai konsep baik. Karena dianggap sebagai konsep yang baik, maka orang menganggap itu sebagai sesuatu yang layak untuk dikejar dalam hidup. Ada orang yang sepanjang hidupnya menganggap cinta sebagai sesuatu yang penting untuk dikejar. Maka cinta adalah tujuan hidup karena dianggap sebagai satu konsep yang baik untuk dikejar dalam hidup ya. Ada yang menganggap kebahagiaan yang utama. Ya, saya pada ini yang penting bahagia lah. Yang lain-lain saya nggak terlalu kejar-kejar. Yang penting kalau sudah bahagia, yang lain ya saya bisa terima lah. Kalau yang penting saya bahagia gitu. Nggak dapat uang terlalu banyak, nggak apa-apa. Nggak dapat jabatan, nggak apa-apa. Yang penting buat saya kebahagiaan yang ingin saya kejar dalam hidup. Yang lain ada yang mengatakan kekayaan, gitu kan? Kekayaan sebagai yang utama, kesejahteraan sebagai yang utama. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Makanya buat saya uang adalah yang utama. Nah, ada juga orang yang menjadikan kesejahteraan material sebagai sesuatu yang dianggap baik ya, sesuatu yang layak untuk dikejar dalam hidup. Hidup ini apa sih? Ya intinya jangan sampai kelaparan, jangan sampai sakit nggak bisa berobat, jangan sampai mau tidur nggak punya rumah gitu. Intinya sejahtera. Nah, ini juga dianggap sebagai konsep yang baik gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris disebut sebagai the good ya, the conception of the good, konsep yang baik. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh manusia itu sebagai yang baik. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan tadi dalam hidup tidak hanya secara subjektif dianggap sebagai baik oleh individu, tapi juga oleh komunitas ya. Misalnya orang Indonesia menganggap keadilan sosial itu sebagai hal yang baik, maka berarti itu menjadi common good ya. Persatuan Indonesia, nah, persatuan itu dianggap sebagai bukan hanya baik menurut saya, tapi baik untuk seluruh orang Indonesia. Maka persatuan menjadi the common good, kebaikan bersama yang ingin dicita-citakan, yang ingin dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi ada yang baik yang dianggap baik individu, ada yang dianggap baik yang layak untuk dicita-citakan oleh sebuah komunitas, the common good ya, kebaikan bersama gitu. Itu sebenarnya sebagai yang baik.
Nah, liberalisme membedakan antara yang baik dengan yang benar atau yang hak. Keadilan tidak termasuk sebagai bagian dari konsep yang baik. Keadilan itu adalah sesuatu yang lebih sakral, sesuatu yang lebih punya nilai lebih tinggi daripada yang baik. Walaupun seperti sama pentingnya, tapi beda statusnya. Kebahagiaan itu yang baik, kesejahteraan itu yang baik, persatuan itu yang baik, toleransi itu yang baik. Adilan, dia adalah yang benar. Dia disebut the right, yang benar gitu. Nah, itu yang disebut sebagai the primacy of justice. Pengutamaan keadilan dibanding nilai-nilai yang lain. Nanti Sandel menjelaskan kok liberalisme menganak emaskan keadilan. Kenapa gitu? Ternyata ada cara pandang yang khusus yang membuat keadilan itu menjadi penting dalam liberalisme gitu ya. Nah, ini yang pertama penjelasannya. Dan kata Sandel, sebetulnya kalau dilacak ya, liberalisme itu fondasinya dua yang utama gitu ya. Yang pertama adalah Immanuel Kant, yang kedua adalah John Stuart Mill. Dua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau Mill itu berbicara tentang keadilan misalnya. Ya nggak terlalu menganggap sesuatu yang sakral banget ya. Kata Mill, kan inti dasar hidup bermasyarakat itu ujung-ujungnya yang penting semua orang senang toh, semua sejahtera kan. Yang bikin ribut-ribut kan karena mungkin tidak rata kesejahteraan. Ada yang kayak kemarin diuntungkan, yang lain tidak diuntungkan, tidak dapat manfaat dari kehidupan bersama, makanya ribut gitu. Tujuan bersama itu adalah bagaimana menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Jadi segala sesuatu itu diukur dari manfaatnya dalam rangka membantu menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Kalau kapitalisme bisa bermanfaat untuk kebahagiaan, oh berarti kapitalisme bagus. Kalau sosialisme bermanfaat untuk mendukung kebahagiaan, bagus. Kalau keadilan itu juga bermanfaat untuk memastikan kesejahteraan umum itu terpenuhi, maka keadilan itu juga bagus. Jadi John Stuart Mill menganggap keadilan sebagai sesuatu yang baik bukan karena keadilan itu baik pada dirinya, tapi karena secara instrumental dia bisa membantu menciptakan kesejahteraan. Karena kalau keadilan itu ditegakkan, orang akan merasa puas sehingga orang itu merasa ya ini kesejahteraan kita semua sudah terakomodir dengan pembagian yang adil gitu ya. Jadi John Stuart Mill melihat liberalisme, melihat keadilan tidak sedemikian sakral ya, karena yang paling penting adalah kesejahteraan. Yang paling penting adalah the greatest happiness of the greatest number of society. Kant, kata Sandel, itu berbeda. Kant itu melihat gagasan keadilan dengan cara yang tidak sama seperti Mills ya. Kalau Mills itu instrumental. Adil penting sejauh bisa mendatangkan pada kesejahteraan. Ya kalau suatu saat keadilan itu tidak mendatangkan kesejahteraan ya kita tinggalin aja keadilan gitu ya. Apa namanya? Istilahnya begitu karena tujuan yang menjadi tujuan adalah kesejahteraan. Keadilan itu hanya sarana, wasilah gitu. Bagi Kant, keadilan itu sesuatu yang utama. Keadilan itu bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan kesejahteraan, kebahagiaan, kesetaraan, apalagi ya, toleransi, kedamaian, tidak. Keadilan itu adalah sesuatu yang dia punya dasar khusus sehingga liberalisme Kant itu dianggap punya karakteristik yang khas yang diberi nama sebagai liberalisme deontologis ya. Kita sudah pernah mendiskusikan tentang etika deontologis Kant ya. Di mana etika deontologis Kant itu berpijak pada satu asumsi bahwa manusia itu kan sebetulnya dia sebagai makhluk ya, sebagai subjek itu punya dua dimensi. Pertama ada dimensi yang tampak gitu ya. Yang tampak itu ya fisik tampak gitu kan. Kemudian
ingatan tampak, suara tampak, mata tampak, tapi juga ada yang tidak tampak. Ada di balik apa yang tampak gitu. Nah, kan membedakan antara diri manusia yang empiris, yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan gitu ya, dengan diri yang disebut sebagai diri yang transendental, diri yang disebut sebagai diri nominal, diri yang disebut sebagai diri rohani. Jadi ada dualitas dalam diri manusia. Ya mungkin kalau dalam bahasa dulu disebut manusia itu ada unsur jasmani, ada unsur rohaninya gitu ya. Yang jasmani itu ya berarti ya ini, yang punya tubuh, punya fisik, butuh makan, butuh minum, dan kedirian yang bersifat empiris ini yang bertubuh ini menempati ruang. Kalau saya ada di rumah berarti tidak ada di pasar gitu kan. Kalau saya ada sekarang belum tentu 2 jam lagi saya ada di tempat yang sama. Jadi kedirian yang empiris itu selalu bisa tampak menempati ruang dan waktu tertentu gitu. Sementara diri yang nominal, yang rohani, dia berada di balik diri yang tampak itu. Bagaimana menjelaskan bahwa di balik diri yang tampak itu ada diri yang rohani atau diri yang nominal, di balik diri yang tampak ada diri di belakangnya? Katakan begini, kan kalau di manusia pada tingkat yang fenomenal ya, itu kan berupa kesan-kesan ya. Misalnya kita melihat diri kita, ya tubuhnya seperti ini, matanya seperti ini, bahkan pikirannya pun berubah-berubah kan. Jadi tubuh ini bersifat tidak tetap gitu. Satu waktu mungkin karena gerah, dia keringetan, kemudian kalau udah mandi, dia bersih. Jadi apa yang terjadi pada tubuh itu mengalami apa yang disebut sebagai situasi kontingen ya, sesuatu yang bersifat tidak mutlak. Dia bisa berubah dari segi warna, dari kondisi sakit, apa sehat, apa sembuh, apa tubuh ini mengalami situasi yang sifatnya seperti itu ya. Begitu juga pikiran, begitu juga perasaan. Perasaan manusia itu ya kontingen ya. Kalau sekarang lagi baik, moodnya ya saya seneng gitu, bahagia. Tiba-tiba besok mengalami situasi yang kurang menyenangkan ya. Ada perasaan cemas, sedih, khawatir. Nah, keadaan yang terkait dengan di subjek yang empiris itu dicirikan oleh perubahan, ketidaktetapan ya, ciri khas subjek empiris itu. Kadang senang, kadang sedih, kadang ingin ini, kadang ingin itu, kadang ingin jalan-jalan ke pantai, besoknya kadang ingin jalan ke gunung, kadang ingin makan nasi goreng, kadang ingin makan batagor gitu. Kadang ingin minum teh manis, kadang ingin minum es jeruk. Itu terkait dengan subjek yang empiris gitu ya. Nah, walaupun subjek yang tidak empiris, saya sebut dengan subjek transendental itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dipegang oleh tangan, katakan tetap dia harus diandaikan harus ada. Karena kalau tidak ada subjek yang transendental, bagaimana mungkin tubuh, kesan, pikiran itu bisa tetap ajak dalam satu kontinuitas gitu ya. Misalnya gini, diri saya yang sekarang itu kan bukan lagi diri yang 10 tahun yang lalu ya. Saya udah berubah lah, fisik udah berubah, rambut udah berubah, bentuk tubuh udah berubah, pengalaman udah ada ribuan dinamika pengalaman, perasaan yang saya rasakan gitu ya. Tapi perubahan zaman, perubahan keadaan diri, toh saya merasa masih diri Iqbal yang sama gitu. Dengan Iqbal yang waktu SD, waktu SMP, SMA, waktu kuliah, waktu beberapa 5 tahun yang lalu. Walaupun saya mengarungi aliran pengalaman yang berbeda-beda ya, seiring dengan perjalanan waktu, dengan tempat-tempat yang saya singgahi, itu kan seperti kalau air itu kan dia kita tidak kalau kita ke sungai, yang kita lihat di sungai, air itu seperti tetap gitu ya. Tapi seperti sungai yang kita lihat di depan itu sebetulnya 5 detik kemudian sudah mengarah ke laut. Yang kita lihat sekarang itu air yang baru lagi yang baru datang gitu ya. Nah, begini juga pengalaman ya. Pengalaman itu selalu datang dan pergi. Pengalaman lama diganti dengan baru terus, setiap detik pengalaman baru datang terus. Nah, meskipun ada kebaruan dalam pengalaman, tapi kita seperti
tidak kehilangan kesatuan ya. Kalau kita disuruh mengingat, ingat nggak kejadian waktu di SD? Kita masih ingat siapa guru yang paling kita sayangi. Kita ingat siapa guru yang paling galak. Kita masih ingat. Artinya walaupun ada pengalaman yang datang silih berganti, dia seperti ada pijakan gitu. Yang membuat masa lalu masih bisa dipanggil lagi, bisa dipahami dalam konteks sekarang, fisik juga bisa dipahami. Itu yang disebut sebagai subjek transendental. Nggak terlihat, tidak tampak, tapi dia ada. Dia tempat di mana segala sesuatu pengalaman, di mana diri itu menempel gitu ya. Itu disebut dengan diri rohani atau diri nominal. Jadi ada nominal, ada fenomenal. Fenomenal itu apa yang tampak. Nominal dibalik apa yang tampak. Nggak kelihatan, tapi harus ada supaya yang fenomenal itu bisa dipahami. Kalau yang nominal nggak ada, yang fenomenal juga nggak akan ada ya. Jadi itu Kant ya. Saya nggak tahu ini apakah ini rumit atau enggak penjelasan tentang Immanuel Kant ya. Mudah-mudahan tidak serumit yang saya bayangkan gitu ya. Bisa diikuti karena salah satu filsuf yang paling rumit biasanya orang menyebut Kant dan Hegel. Tapi mudah-mudahan pada intinya dengan menjelaskan tadi ada diri yang fenomenal dengan diri yang nominal itu membedakan dua diri. Nah, kata Immanuel Kant, moralitas itu tidak terkait dengan tindakan-tindakan yang dasarnya subjek empiris gitu ya. Misalnya, saya makan. Makan itu ketindakan. Kenapa saya makan? Saya makan karena alasannya saya lapar. Lapar itu adalah satu keadaan yang menyangkut subjek empiris ya. Subjek yang empiris gitu kan. Jadi, ya itu tidak ada hubungan dengan moralitas. Yaitu ya makan-makan aja gitu kan. Saya tidur. Tidur terkait dengan tubuh ini, subjek empiris. Yaitu nggak ada hubungan dengan moralitas. Kemudian, saya naik pohon. Atau saya ingin kaya. Itu juga tidak ada hubungan dengan subjek yang transendental karena hubungannya dengan subjek yang empiris dalam Kant. Nah, tindakan moral itu berarti atau punya status moral kalau tindakan itu dilatar belakangi oleh kehendak bebas subjek yang transendental tadi, subjek yang nominal tadi. Misalnya kalau subjek empiris itu kan selalu motifnya untuk kepentingan saya ya, demi kesenangan saya minum supaya saya nggak haus, saya makan supaya saya nggak kenyang gitu. Nah kalau dalam konteks ego transendental, subjek transendental, dasar tindakan itu sesuatu yang bersifat universal, bukan lagi pertimbangannya menguntungkan saya, menyenangkan saya, tidak. Misalnya dalam hukum moral yang itu adalah ditetapkan oleh subjek yang transendental mengatakan bahwa siapapun manusia itu tidak boleh dibohongi. Nah, itu kan hukum universal ya. Kalau kita berbicara sebagai diri yang nominal, sebagai diri yang rohani, kita mengatakan atas dasar apapun orang nggak boleh diperlakukan dengan buruk, dengan dibohongi, dengan alasan apapun orang tidak boleh disakiti, dengan alasan apapun orang nggak boleh dibunuh misalnya gitu. Itu kan satu dasar yang universal karena pernyataan-pernyataan itu muncul dari diri yang transendental, bukan diri yang empiris. Kalau diri yang empiris selalu terkait dengan sesuatu yang biasanya menguntungkan diri ya, menyenangkan, menguntungkan dengan diri. Nah, kalau yang transendental karena tidak terkait dengan tubuhnya sendiri, dia adalah diri yang murni gitu ya, masih jiwa yang murni, maka yang menjadi concern subjek transendental itu sesuatu yang universal untuk seluruh manusia. Kesejahteraan bersama, kalau ada yang membutuhkan kita harus menolong, tidak boleh berbohong, itu menjadi dasar hukum moral. Nah, kalau semua tindakan kita didasarkan pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh ego yang transendental, maka itu tindakan disebut sebagai tindakan moral katakan ya. Misalnya ada seorang anak yang kelihatan lemes gitu, ditanya kenapa nak kamu lemes sekali, belum makan udah berhari-hari gitu. Dan kayaknya kita lihat kalau dia nggak segera dikasih makan minum, mungkin dia akan sakit atau bahkan mungkin mati gitu. Nah kemudian saya memberikan makanan dan minuman ke anak itu. Pertanyaannya adalah tindakan saya memberi makan kepada anak itu, apakah satu tindakan yang punya nilai moral atau tidak?
Mungkin orang akan mengatakan, ya bermoral lah, namanya juga nolongin orang lain, masa nggak bermoral? Katakan belum tentu. Apa motivasi saya memberikan makan atau menolong anak itu? Kalau dasarnya kasihan, bukan tindakan moral. Karena kasihan itu bukan dari subjek yang sifatnya universal, yang transendental, tapi subjek yang empiris. Ada perasaan itu kan bagian dari yang empiris ya. Perasaan sedih, senang yang berubah itu dari yang kontingen gitu. Maka kalau motifnya menolong orang anak itu karena kasihan, itu tidak punya nilai moral. Mungkin anaknya diselamatkan ya dari sakit, tapi saya yang bertindak tidak punya nilai moral karena dasarnya karena kasihan gitu. Baik, ya baik, tapi tidak punya bobot moral. Atau kalau ternyata motifnya adalah ya biar saya kalau saya nolong anak itu nanti anak itu merasa berhutang budi pada saya. Jadi kalau dia merasa berhutang budi pada saya, ntar saya bisa minta tolong dia, minta bantuan dia sesuai dengan yang saya butuhkan. Itu juga jelas bukan tidak punya nilai moral ya, karena kita membantu orang ada pamrihnya gitu, demi keuntungan kita. Sesuatu seperti itu disebut punya nilai moral jika motifnya adalah saya menolong anak itu semata-mata karena saya menghargai kehidupan. Bahwa orang yang sulit, apalagi yang sudah berhari tidak makan, bisa mati, saya harus membantu. Bukan karena kasihan, bukan karena saya ingin dapat timbal balik dari anak itu, kalau bukan karena saya kalau minta tolong dia bisa nolong kembali, bukan. Bahkan kalau anak itu tidak memberikan pertolongan balik, saya tetap akan menolong orang itu. Nah, kalau tindakannya dasarnya pada tadi ya, motif-motif hukum moral yang diciptakan oleh subjek yang transendental yang dibalik kita, maka itu tindakan moral. Jadi tindakannya sama, nilainya bisa berbeda gitu. Nah ini apa namanya satu dasar yang membedakan mana tindakan itu bermoral, mana tindakan itu tidak moral gitu ya. Kalau tindakannya dasarnya kasihan, itu tindakan baik biasa saja, tindakan yang baik. Tapi kalau kita menolong orang karena mengatakan itu adalah sesuatu yang benar menurut hukum moral, maka itu tindakan yang adil. Jadi keadilan adalah satu prinsip yang muncul bukan karena rasa kasihan, bukan karena sesuatu itu menguntungkan kita, tapi yang diciptakan oleh satu prinsip universal dalam diri kita sebagai subjek yang transisional yang memang harus begitu adanya. Kita kasih contoh lain ya, pendekatan istilah etika deontologis Kant itu. Kalau menurut pendekatan subjek yang empiris, diri yang fenomenal, saya punya uang yang cukup dan ingin menikmati liburan saya datang ke pantai ya, pantai yang bagus biasanya di mana ya, di Senggigi lah, di Lombok gitu ya. Di Lombok saya nginep di hotel di situ, kemudian menikmati hari dengan makanan yang saya suka, sampai sore-sore nongkrong di pantai gitu. Inginnya saya kan menikmati hari saya, karena saya udah jauh-jauh dari Jakarta ke Lombok mengeluarkan uang, ingin menikmati hari. Tapi di tengah kenyamanan untuk liburan saya mendapati ada anak yang berenang dan mau tenggelam gitu. Tentu saja kalau saya ada dua pilihan kan, saya tetap menikmati liburan saya dengan kenyamanan, dengan uang yang sudah saya keluarkan, atau saya menolong anak yang berenang dan ternyata dia nggak terlalu pandai berenang dan bisa tenggelam kalau nggak ditolong, sementara saya juga kalau nolong dia belum tentu bisa menolong dan saya juga bisa selamat gitu ya. Nah, itu kan situasi dilematis ya. Kalau mengikuti prinsip kesenangan saya, subjek empiris, bisa jadi ya udahlah, mungkin ada petugas pantai yang seharusnya menolong dia, bukan saya. Saya kan di sini mau liburan. Itu maka dasarnya bukan sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang buat saya memang seharusnya saya di sini aja lah, saya enak-enak aja liburan gitu. Tidak berangkat dari yang benar, tapi sesuatu yang dianggap menurut saya itu baik. Niat saya ke sini liburan ya, saya bersenang-senang aja. Atau bisa jadi kalau saya menolong karena dia, menolong anak itu karena kasihan ya, masa masih kecil udah mati ya saya tolong lah. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu ikhlas sih, ini lagi enak liburan, lagian anak nggak tahu diri, udah tahu di laut belum pintar berenang kok masih berani-beraninya gitu kan. Ya udah dengan terpaksa dan nggak ikhlas saya nolongin anak itu. Itu juga
bukan tindakan yang benar. Menyelamatkan nyawa, tapi karena motifnya karena terpaksa atau karena kasihan, bukan tindakan yang benar dan tindakan yang adil. Saya dikatakan bertindak adil dan bertindak benar kalau saya menolong anak itu semata-mata karena bagi saya keselamatan manusia yang utama. Apapun alasannya, apapun resikonya, termasuk mengorbankan libur saya harus menolong anak yang mau tenggelam itu. Saya akan menolongnya. Itu prinsip keadilan ya. Jadi berbuat sesuatu menurut hukum moral, menyelamatkan hidup, berbuat menolong yang lain yang membutuhkan, bahkan ketika merugikan. Dari sudut pandang subjek empiris saya, dari pengalaman saya, diri domena saya, harus dilakukan karena memang ya wajib. Menguntungkan atau tidak menguntungkan, kalau berbicara tentang yang benar, harus dilakukan. Menguntungkan atau tidak menguntungkan, kalau itu berbicara tentang keadilan, harus dilakukan. Membayar hutang misalnya, ya saya baru dapat uang nih, kalau saya pakai buat jajan enak nih buat makan gitu. Tapi ada orang yang menagih hutang. Salah satu hukum moral yang bisa dikatakan itu adalah kalau kita punya hutang, kita harus membayar pada orang yang memberikan hutangan, pinjaman gitu ya. Hilang tuh bayangan-bayangan untuk merasakan banyak kesenangan dengan uang yang sepunya karena harus bayar hutang. Tetap harus dilakukan, bayar hutang duluan. Walaupun saya kehilangan kesempatan untuk menikmati makanan, jajanan dari uang yang sudah saya dapatkan tadi. Nah, ini dalam etika deontologis Kant disebut sebagai perbedaan antara subjek empiris dengan subjek transendental. Moralitas itu sesuatu yang terkait dengan subjek transendental. Kalau yang subjek empiris, yang dasarnya tadi ya, soal makan, minum, kesenangan-kesenangan, termasuk juga emosi, itu tidak punya nilai moral. Itu sesuatu yang tindakan biasa saja. Bahkan kalau itu penting, misalnya kesejahteraan, tetap itu hal yang baik. Tapi bukan sesuatu yang benar dalam pengertian, bukan berarti tidak benar ya, tapi bukan sesuatu yang punya kaitan dengan hukum moral. Gitu. Nah, di sini Sandel mengatakan bahwa John Rawls sebetulnya adalah seorang pemikir kontemporer yang mencoba mengembangkan etika deontologis Kant itu untuk mengkonstruksi sebuah teori politik gitu ya. Jadi kalau Kant itu kan hanya merumuskan etika. Etika deontologis. Deon itu artinya kewajiban ya. Deontologis adalah satu etika yang dasarnya pijakannya adalah kewajiban hukum moral yang tadi saya katakan. Bukan karena kasihan, bukan karena dianggap sebagai bermanfaat, bukan. Tapi karena dia kewajiban hukum moral gitu. Dan Kant tidak mengembangkan sebuah teori politik. Nah, John Rawls, kata Sandel, mencoba mengembangkan teori politik yang berpijak pada etika deontologis Kant itu. Nah, kita sudah mengikuti dalam beberapa diskusi yang lalu tentang John Rawls, di mana Rawls itu menafsirkan gagasan tentang subjek transendental dengan apa yang disebut sebagai posisi asali ya. Jadi posisi asali itu muncul dari sebuah pertanyaan yang dirumuskan oleh John Rawls yang mengatakan bahwa prinsip dasar apa yang bisa dipakai untuk mengatur masyarakat agar masyarakat itu bersifat fair. Tentu, karena masyarakat ini kan beragam nih. Ada yang satu menganggap kekayaan penting, ada yang menganggap kebahagiaan penting, ada yang menganggap ekologi penting ya, keseimbangan ekologis. Ada yang menganggap popularitas penting. Kan orang-orang apa yang dianggap baik kan beda-beda gitu. Nah, kalau negara atau struktur dasar masyarakat menjadikan salah satu hal yang dianggap baik oleh individu sebagai dasar pengelolaan negara, maka negara itu tidak netral, berpihak gitu. Misalnya ada 10 hal yang dianggap penting yang beda-beda ya. Ada yang bilang kesejahteraan yang paling penting. Ada yang mengatakan kebahagiaan yang penting. Ada yang mengatakan perdamaian yang penting. Ada yang mengatakan keseimbangan ekologis yang penting. Kata negara, udahlah kita putuskan aja sekarang semua peraturan negara ini termasuk Undang-Undang Dasar kita tujuannya mencapai kesejahteraan aja. Kayaknya kesejahteraan itu paling bagus dibanding yang lain gitu. Nah, kata John Rawls, ketika sebuah negara diatur oleh satu prinsip yang muncul dari konsep kebaikan tertentu, maka negara itu akan bersifat tidak adil. Karena kalau kesejahteraan dijadikan sebagai dasar pengelolaan negara, bagaimana dengan nilai-nilai kebaikan yang lain? Yang menganggap misalnya keseimbangan ekologis sebagai sesuatu yang penting.
akan dikorbankan demi kesejahteraan. Kemudian kedamaian, kadang-kadang demi kesejahteraan, kedamaian juga dikorbankan gitu ya. Kebahagiaan, karena kesejahteraan itu dianggap terpenting sehingga kebahagiaan diabaikan. Nah itu ada banyak konsep kehidupan yang baik menurut individu atau kelompok tertentu yang beda-beda gitu. Negara harus bagaimana? Kalau harus disuruh memilih menggunakan dasar apa yang kalau itu digunakan untuk mengatur masyarakat, semua orang akan diperlakukan sebagai warga yang setara di hadapan negara. Kalau dasarnya agama tertentu, jelas tidak adil untuk agama yang lain yang dipeluk oleh warga negara yang bukan agama yang dipilih gitu kan. Sudah pasti itu akan berpihak pada suatu kelompok tertentu. Makanya satu-satunya cara supaya sebuah negara itu bisa menjadi negara yang mengakomodir gitu ya semua tujuan hidup tanpa ada yang didiskriminasi, tanpa ada yang dipinggirkan, tanpa ada yang dikorbankan, maka kata Rawls, dasar negara dikelola tidak boleh dengan satu konsep yang baik yang dimiliki oleh orang-orang. Entah itu kesejahteraan, entah itu sebut saja dianggap kekayaan, popularitas, itu semua konsep-konsep yang baik yang oleh orang-orang dianggap sebagai satu yang dituju ya. Negara itu harus dasarnya keadilan, bukan kebaikan gitu. Makanya Rawls mengatakan kita harus merumuskan satu teori yang adil, yang fair agar semua orang merasa diakomodir dalam negara itu. Karena asumsinya kan dalam negara yang demokratis, negara hukum itu kan semua orang setara. Maka seluruh tujuan hidup orang harus diakomodir, nggak boleh ada yang didiskriminasi nih. Aduh ini 10 orang nih nggak usah nggak anggap deh. Tujuan hidupnya nggak penting kok, tujuan hidup kok begitu gitu. Nggak bisa. Negara itu harus netral, karena untuk netral, dia tidak boleh menjadikan tujuan hidup salah seorang warganya sebagai tujuan bernegara, tapi harus menjadikan keadilan untuk ngomong semua orang. Nah pertanyaannya adalah, apa yang disebut sebagai keadilan gitu kan? Kalau kata pendukung kesejahteraan, ya adil itu kalau mendukung kesejahteraan. Buat orang yang mengatakan kekuasaan, ya adil itu artinya kalau mendukung kekuasaan. Jadi orang bisa menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Kata Rawls, teori keadilan itu bisa dirumuskan kalau prinsip-prinsip untuk menentukan prinsip kehidupan bernegara yang adil itu dirumuskan dengan cara yang imparsial, artinya tidak memihak ya. Tidak memihak kelompok A, tidak memihak kelompok B, karena kalau aturannya sudah tatibnya itu sudah cenderung mendukung ke kelompok A, sudah pasti nanti isinya akan menguntungkan kelompok A. Kalau tata tertibnya cenderung sesuai dengan kelompok B, maka nanti hasil musyawarahnya akan mendukung kepentingan kelompok B. Maka harus dipastikan orang yang terlibat dalam musyawarah, dalam merumuskan tatib untuk menciptakan prinsip-prinsip pengaturan yang adil itu juga dipastikan tidak berpihak kepada salah satu kelompok atau orang yang sedang akan dipilih prinsip-prinsip pengaturan masyarakat. Dan itu hanya mungkin bukan oleh subjek yang empiris ya. Kalau subjek empiris yang nyata itu sudah pasti memihak dirinya. Orang yang menganggap kekayaan sebagai hal yang penting akan mendukung aturan-aturan yang mendukung kekayaan dia. Orang yang menganggap popularitas penting akan mendukung peraturan yang mendukung apa yang dianggap penting gitu. Makanya tidak boleh ngacu kepada individu itu yang empiris. Karena kalau yang empiris sudah pasti bias. Harus dibayangkan ada subjek-subjek transendental kayak gitu ya. Yang tidak berpihak bahkan kepada kepentingannya sendiri, tapi semata-mata merancang satu prinsip kehidupan bersama yang dasarnya adalah diri yang adil, diri yang tidak bias, tapi yang imparsial. Hanya mementingkan kepentingan semua orang. Itulah disebut sebagai orang-orang dalam posisi asali ya. Posisi asali itu artinya posisi yang belum nyemplung, apakah dia akan jadi orang kaya apa orang miskin, apakah agamanya apa, belum. Dia masih belum jatuh ke dunia gitu, sedang mempersiapkan diri untuk masuk dunia. Dibuat dulu aturan, nanti aturan main dunianya akan seperti apa. Itu posisi asali ya. Dan kata Rawls, itulah dasar kesetaraan walaupun bersifat hipotetis, tapi dengan membayangkan situasi asali seperti itu, maka prinsip yang dihasilkan sudah pasti prinsip yang fair dan adil.
bukan membela salah satu kelompok orang dalam masyarakat. Dan kata Rawls, dia dengan sangat yakin mengatakan orang-orang yang ada di alam posisi asali itu akan memilih dua prinsip keadilan yang sudah dia rumuskan kan, dua teori keadilan, dua prinsip keadilan dia itu ya, bahwa kebebasan hak sipil dan hak politik harus diberikan yang seluas-luasnya kepada seluruh orang, gitu kan. Perbedaan keadaan sosial ekonomi diperbolehkan sejauh menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung dan kesempatan yang sama yang fair untuk mengakses jabatan-jabatan publik. Nah, kata Rawls, kalau orang dasarnya dalam posisi asali akan mendukung dua prinsip keadilan dia. Yang ada prinsip perbedaan, ada prinsip persamaan yang sudah kita diskusikan di waktu sebelumnya gitu. Sehingga dengan prinsip keadilan itu yang dihasilkan dari prinsip yang imparsial, dia layak menjadi wasit untuk seluruh tujuan-tujuan hidup yang ada dalam masyarakat. Kekayaan, orang mencari kekayaan bisa, tapi harus mengikuti hukum keadilan ini. Apa hukum keadilan? Boleh ada kaya atau miskin, tapi perbedaan kaya miskin harus menguntungkan orang yang paling tidak beruntung. Apa itu? Ya misalnya dengan memberikan subsidi bagi orang-orang yang tidak beruntung. Ada orang mengatakan, saya dalam hidup ingin mencari kekuasaan. Oh silahkan, tapi ingat, perbedaan akses pada kekuasaan itu diperbolehkan sejauh menguntungkan mereka yang paling lemah akses pada kekuasaan. Jadi seluruh hal-hal yang dianggap baik oleh individu itu diperkenalkan sejauh mengacu kepada prinsip keadilan yang sudah dirumuskan oleh Rawls dengan asumsi ada kontrak oleh orang-orang yang berada dalam posisi asali. Gitu. Jadi itulah pembelaan Rawls ya terhadap teori keadilan yang mengatakan bahwa keadilan itu lebih tinggi statusnya dari nilai-nilai yang baik. Karena dia diciptakan oleh diri yang masih murni, tidak punya kepentingan, adil dan benar. Sementara yang lain-lain itu muncul dari sesuatu yang bias kepentingannya. Bilang kesejahteraan ya karena dia mungkin sangat menganggap kesejahteraan itu sebagai sesuatu yang penting. Ada yang bilang ingin mendatangkan popularitas karena buat dia yang terpenting popularitas. Ada yang bilang keberanian karena buat dia yang penting keberanian. Nah kalau keadilan itu mengakomodir semua. Nah itu yang mengatakan bahwa liberalisme dan keadilan adalah sebagai satu dasar nilai yang penting dan dapat dijustifikasi oleh pendekatan posisi asali dalam Rawls. Nah di sini muncul kritik dari Sandel ya. Kata Sandel gini, sebentar. Baik etika deontologis maupun penafsirannya dalam pikiran atau filsafat politik Rawls itu kan membedakan antara subjek empiris dengan subjek yang transendental. Antara diri yang aktual dalam kehidupan yang kita sudah masuk dalam lumpur sosial, politik, ekonomi ya, yang sudah punya kepentingan-kepentingan, punya cita-cita, yang harapan-harapan yang lainnya, etnis tertentu, agama tertentu, jenis kelamin tertentu, orientasi seksual tertentu, yang sudah cenderung akan membela kepentingan sosialnya, posisi sosialnya masing-masing, dihadapkan dengan manusia hipotetis yang masih murni, yang belum nyemplung dalam lumpur sosial politik ekonomi itu gitu. Nah, kata si Sandel, sebetulnya kalau kita amati gagasan subjek transendental dalam liberalisme yang dibayangkan oleh Rawls bahkan oleh Kant itu sudah subjek hipotetis yang tidak bisa dipahami gitu. Kata Sandel, apa mungkin ada subjek yang terlepas dari kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan harapan hidup? Apa mungkin kendirian manusia itu dihilangkan dari tujuannya? Bukannya bagaimana cara manusia berpikir, cara manusia menganggap apa itu yang adil, cara manusia memahami apa itu politik, bahkan manusia cara memahami dirinya, itu dibentuk oleh lingkungannya. Kalau tidak ada orang tua yang mengajarkan kamu manusia, kamu harus menyayangi orang lain, kamu ini, mungkin manusia tidak tahu dirinya itu siapa gitu. Jadi kalau dalam asumsi subjek transendental kan yang kontingen-kontingen, yang empiris itu kan disisihkan demi kemurnian yang transendental, diri yang nominal gitu. Kata Sandel, apa mungkin ada diri yang seperti itu gitu. Diri yang seperti itu sebenarnya tidak akan pernah ada. Kalaupun ada, kata Sandel,
diri yang dianggap sebagai dalam posisi asali itu sebenarnya diri yang kosong. Karena kalau diri yang nominal itu dibersihkan dari konsep tentang komunitas, dari konsep tentang apa itu tujuan hidup, eh, apa itu kedirian, apa itu persahabatan, apa itu keluarga, apa itu negara, maka subjek yang sedemikian murni itu nggak bisa mengatakan apa-apa, nggak bisa memutuskan apa-apa ya. Dia adalah kekosongan karena dia murni, maka dia kekosongan. Kalau dia kekosongan, sebenarnya dia tidak bisa merumuskan dua prinsip keadilan, tidak bisa merumuskan prinsip yang menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung. Itu asumsi-asumsi yang muncul kalau kita mengetahui kenyataan yang empiris. Kalau yang semata-matanya subjek ya transendental, rohani, di alam roh gitu, nggak akan bisa sebetulnya. Jadi ada lompatan antara konsep subjek transendental dalam posisi asali dengan dua prinsip keadilan yang dirumuskan oleh Rawls. Kalaupun mau, kenapa yang muncul dua prinsip keadilan? Kenapa nggak prinsip misalnya teori Nozick? Kan bisa juga orang misalnya dalam hipotesis itu lebih memilih teori Nozick misalnya gitu. Atau memilih utilitarian yang dirumuskan oleh John Stuart Mill. Kenapa kok dia harus memilih dua prinsip keadilan seperti yang dikatakan oleh John Rawls? Itu ada satu lompatan logika sehingga sebetulnya argumentasi yang disampaikan Rawls itu tidak mendukung untuk menjustifikasi bahwa prinsip keadilan dalam liberalisme yang dikemukakan itu bisa dibenarkan menurut argumentasinya sendiri. Sehingga karena argumentasinya punya keterbatasan, klaim liberalisme terhadap keadilan juga mengalami keterbatasan. Dan Sandel sebagai komunitarian lebih memilih mengatakan, biarlah kita tidak perlu lagi membayangkan ada asumsi subjek yang transendental untuk berbicara keadilan. Biarkanlah komunitas-komunitas itu yang mendiskusikan apa itu keadilan. Kita nggak usah anti dengan subjek yang empiris, karena merumuskan apa itu adil, itu dibicarakan secara intersubjektif ya. Dalam satu komunitas, kira-kira yang adil itu apa ya untuk kita bersama nih. Kita ada 10 orang nih, kelompok. Kita mau mengambil keputusan, kita patungan uang berapa ya untuk nanti liburan itu. Segini aja lah, mungkin masing-masing tiap bulan bayar 300.000. Nah, biarkanlah komunitas berbicara tentang keadilan, berbicara tentang tujuan kelompok, itu dibicarakan dalam subjek yang real dalam komunitas. Tidak perlu lagi membayangkan ada satu keadilan yang hipotetis yang berangkat dari subjek yang transendental tadi. Sehingga dengan demikian, Sandel mengatakan berbicara nilai-nilai itu selalu dibicarakan dalam konteks komunitas, secara intersubjektif, sehingga setiap komunitas punya pengertian yang berbeda tentang apa itu yang baik gitu ya. Dan kalau ada kritik ya biarkan subjek itu yang mengkritik nilai-nilai komunitas, kalau mau diganti ya biarkan subjek yang real yang mengganti prinsip-prinsip kehidupan dalam komunitas itu. Itu barangkali sebagai pengantar ya. Mohon maaf karena tidak bisa memberikan slide, jadi saya hanya mengacu secara umum kepada sub-judul di bukunya Sandel. Terima kasih Teh Reni. Baik Kang Iqbal, terima kasih atas penyampaian. Meskipun memang tidak ada slide, tapi saya kira tidak mengurangi makna apa yang disampaikan oleh Kang Iqbal dalam memaparkan tadi khususnya mengenai liberalism and the limit of justice ya, menurut Sandel. Tadi Kang Iqbal menyampaikan keadilan itu memang jauh lebih penting dibandingkan yang lain, the primary of justice. Dan liberalisme itu pondasinya ada dua ya, deontologis Immanuel Kant dan John Stuart Mill. Kita dulu sudah banyak membahas terkait dengan persoalan hal ini. Kalau saya mungkin hanya mencicipi ya pemikirannya Immanuel Kant. Adil penting sejauh mendatangkan kesejahteraan dan bagikan keadilan sesuatu yang utama. Dia punya dasar khusus yang kemudian dinamakan sebagai deontologiskan. Dan tadi Kang Iqbal menyampaikan soal dimensi yang tampak dan empiris dengan diri yang transendental. Dan kalau merujuk pada Immanuel Kant gitu ya, bahwa moralitas itu kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma hukum atau hukum batiniah, apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita, moralitas dapat tercapai pada saat kita menaati hukum lahir, bukan lantaran
hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau memang karena takut pada kuasa sang pemberi hukum. Melainkan memang kita menyadari gitu ya bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Tadi kasus-kasusnya udah banyak juga disampaikan oleh Kang Iqbal. Dan kemudian John Rawls mencoba mengkonstruksi etika deontologiskan dengan diri transendental dengan posisi asali dalam negara demokratis, semua warga harus setara, adil dan bebas gitu ya, dan liberalisme dan keadilan itu menjadi posisi yang ada dalam posisi asali. Dan Sandel tadi Kang Iqbal menyampaikan subjek hipotesis yang nggak bisa dipahami. Biarkanlah sesuatu itu kan dibentuk oleh lingkungannya, dan biarkanlah komunitas itu yang mendiskusikan apa itu keadilan dan makna adil gitu ya oleh masing-masing komunitas itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan terkait dengan apa tadi batasan liberalisme dan batasan-batasan keadilan menurut Sandel. Dipersilahkan. Ada yang mau menyampaikan atau lewat chat? Ada Bapak Ibu? Ini ada 28 orang nih yang bergabung. Ini memang Sandel ini karena kita tidak mendiskusikan pikiran-pikiran substantifnya, tapi mendiskusikan kritik Sandel terhadap liberalisme, mau tidak mau kita banyak mengulas kembali ya objek kritik Sandel ya, ada Kant, John Stuart Mill, ada Rawls gitu, sehingga yang masuk dalam pikiran kita kan banyak tuh yang sebetulnya yang sudah kita pelajari ya, topik-topik itu. Kita tidak membahas secara khusus apa sih pikiran dia sendiri gitu. Mungkin sedikit sophisticated ya, sedikit rumit pikiran Sandel, karena di buku ini dia tidak sedang menampilkan pikiran sendiri, tapi lebih banyak melakukan kritik terhadap para pemikir lainnya gitu. Nah ini nih Pak Hamjahdi, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Buntin mau menyampaikan? Saya dong. Oke, boleh. Dibuka aja mute-nya. Siapa teh? Silahkan Kang, dibuka aja mute-nya. Saya. Iya. Silahkan Pak Genta. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Iqbal yang telah menjelaskan materi yang sangat menarik gitu kan. Cuman kalau saya kan orangnya orang yang gimana realitas gitu, maksudnya gimana kontekstualisasi gitu kan. Saya cuman pengen tahu aja kira-kira dari konsep siapa sih namanya tadi, Michael Sandels ini kira-kira bisa nggak sih dari kan tadi berbicara tentang komunitarisme, tentang pemikiran-pemikiran sesuai dengan komunitas gitu kan. Setiap pemikiran itu dikembalikan lagi kepada komunitas gitu kan, tentang keadilan, tentang kesejahteraan mungkin gitu. Nah, kira-kira untuk kontekstualisasi, saya berbicaranya tentang kontekstualisasi ya, kira-kira diterapkan di Indonesia nih gini kan, dalam keadaan yang mungkin cukup problematis, mungkin bisa dibilang seperti itu gitu. Kira-kira pemikiran konsep dari komunitarisme dan konsep keadilan ini kira-kira bisa nggak sih diterapkan di Indonesia dengan background Indonesia seperti sekarang gitu. Masuk nggak Pak kira-kira? Ya, Ya. terima kasih. Okay.
Ya, makasih Pak Genta. Kang Iqbal bisa langsung direspon? Iya, boleh. Pertama, terima kasih ya untuk Genta. Pertama gini ya, kalau ketika kita berbicara keadilan, teorinya maupun bagaimana itu diimplementasikan ada banyak interpretasi kan, dari mulai Platon, Aristoteles, John Stuart Mill, dan banyak filsuf lain ya. Ada yang utilitarian gitu kan, ada yang deontologis, ada yang lebih teleologis, ada banyak interpretasi tentang keadilan gitu. Nah, karena ada banyak interpretasi, kita sebetulnya tidak bisa mengharapkan ada satu rumus baku tentang apa itu adil. Gitu. Keadilan dalam kehidupan bernegara dengan keadilan dalam misalnya perusahaan atau keadilan dalam komunitas, dalam keluarga, atau bahkan relevansi keadilan itu juga sesuatu yang mungkin tidak terlalu sama antara satu komunitas dengan komunitas lainnya ya. Ini sebagai contoh aja. Dalam kehidupan bernegara, mungkin kesejahteraan itu bagi banyak orang mungkin lebih utama ketimbang keadilan gitu ya. Atau kebebasan lebih utama daripada keadilan. Dalam keluarga jauh lebih penting daripada keadilan. Misalnya soal kasih sayang ya. Ulas asih, kalaupun ada anak yang salah, kita nggak akan katakan kamu harus tanggung jawab ya. Kamu ganti rugi sopir yang pecah. Sebagai orang tua biasanya yang ditekankan bukan minta anak itu ganti rugi sesuai dengan barang dipecahkan. Kita akan kasih nasihat mungkin, tapi dasar yang mendasari hubungan semua anggota keluarga biasanya adalah kasih sayang, bukan keadilan ya. Kalau keadilan jadikan dasar pengaturan hidup berkeluarga, bisa terjadi hubungan antara satu dengan yang lain di keluarga. Itu semakin lama semakin mengalami disintegrasi. Karena kalau ada kesalahan, kita menuntut ganti rugi. Kalau ada yang ini, kita langsung meminta keadilan gitu. Nah, permaafan dalam sebagai manifestasi dari ulas asih ya, pengertian, itu bisa jadi sebagai norma yang lebih dibutuhkan dalam keluarga ketimbang keadilan gitu. Dalam komunitas religius misalnya, hal yang terpenting bisa jadi bukan keadilan, bisa jadi solidaritas atau sikap hormat itu lebih diutamakan ketimbang keadilan misalnya gitu. Jadi dalam banyak hal ada banyak nilai-nilai yang lebih relevan sesuai dengan barang-barangnya. Nah ini Sandel ini sebagai komunitarian menolak satu rumus baku untuk seluruh kehidupan manusia ya. Dalam hal tertentu kesetaraan penting. Dalam hal lain misalnya meritokrasi penting. Tapi tidak boleh meritokrasi diterapkan untuk semua konteks ya. Dalam keluarga mungkin meritokrasi nggak bisa dipakai ya dalam keluarga. Mentang-mentang anak yang pertama itu berprestasi, sementara anak yang kedua berprestasi, kemudian yang anak pertama nggak dikasih jajan kan nggak mungkin. Jadi nggak bisa dengan merit itu dalam konteks keluarga. Jadi harus ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Nilai apa yang cocok tergantung komunitas apa yang sedang kita bicarakan. Itulah yang dipakai gitu. Nah dalam konteks Indonesia juga sama ya. Dalam banyak konteks yang lain tidak ada rumus yang sebetulnya bisa dipakai sekali jadi. Apalagi dalam konteks politik, orang-orang seperti Sandel itu adalah orang-orang yang Aristotelian ya. Tidak ada resep baku untuk segala hal. Tidak ada resep generik untuk segala hal. Berbicara kehidupan politik itu adalah produk dari diskursus, produk dari keterlibatan dalam deliberasi publik, sehingga apapun hasilnya itu adalah hasil dari deliberasi publik yang setara gitu. Jadi kita nggak bisa dari awal merumuskan apa nih resep kehidupan bersama harus A, harus B, harus C, nggak bisa. Itu adalah objek dari perdebatan publik dari warga negara yang setara, yang bebas gitu. Apa hasilnya belum bisa diputuskan sebelum terjadi deliberasi itu. Jadi jangan biarkan ada orang seperti Kant ya, yang teknokratis, yang dari awal sudah membuat resep,
kalau negara mau baik kayak gini loh negara itu gitu. Jadi pendekatan apa namanya sandal ya komunitarian lebih menekankan pada segala sesuatu itu dibicarakan secara intersubjektif, dilibatkan. Yang penting adalah tidak ada orang yang dieksklusi dalam komunikasi politik itu ya, komunikasi dalam komunitas itu. Semua orang yang terdampak oleh keputusan bersama itu harus dilibatkan sehingga jangan sampai ada orang yang kena dampak dari keputusan kolektif yang dia sendiri tidak ikut terlibat dalam proses musyawarah atau deliberasi itu. Jadi penekanannya adalah pada keterlibatan publik untuk memutuskan apa yang akan diambil sebagai keputusan. Bukan dari awal ada seorang filsuf ya yang dari awal sudah bikin konsepan gitu, nanti ada musyawarah nih. Saya siapkan aja dulu rancangannya. Nanti tinggal gimana ya cocok ya, ini yang buat filsuf loh. Filsuf ini udah rasional nih. Kita pakai ini aja ya resep yang untuk kita sampai berabad-abad ke depan. Nah, nggak bisa dalam konteks politik bersifat kontingen, ada ruang waktu yang membuat putusan-putusan banyak dipengaruhi oleh deliberasi publik. Di Indonesia sebetulnya kita melihat memang kehidupan politik itu selalu berada dalam irisan ya. Di satu sisi memang ada konsensus dasar yang disebut sebagai Pancasila ya. Pancasila itu kan konsensus dasar. Tapi sebagaimana dikatakan Bung Karno, Pancasila itu memang meja statis. Dia meja yang kuat, tapi bukan ideologi tertutup. Dia adalah line star dinamis. Dia adalah bintang penuntun yang bisa direinterpretasi, bisa diperdebatkan, bagaimana cara mewujudkannya dalam kehidupan berabad-abad ke depan. Artinya, di satu sisi dia punya dasar yang merupakan fondasi gitu ya, sebagai konsensus bersama ketika negara didirikan, tapi bagaimana itu diwujudkan, tidak ada satu resep generik. Bung Karno nggak memberikan resep, Bung Hatta memberikan resep. Biarkanlah setiap generasi menafsirkan apa itu persatuan, apa itu kemanusiaan, apa itu kerakyatan. Biarkan setiap zaman menafsirkan dasar itu secara kreatif. Jadi ini bisa dimengerti kenapa itu ada kecocokan ya, semangat produk falsafah kenegaraan yang dirumuskan Indonesia dengan gagasan sandal, karena Bung Karno juga seorang republikan ya. Bung Karno, Bung Hatta itu seorang republikan, artinya mendukung satu pendapat di mana bahwa untuk merumuskan kehidupan publik itu menjadi penting diskursus. Makanya orang Bung Karno nggak ngotot-ngototan juga ya. Walaupun dari awal misalnya Pancasila itu rumusannya kan yang pertama kebangsaan, yang kedua sampai yang terakhir itu ketuhanan itu ya, yang Maha Esa. Ketika perwakilan yang mengatakan ya sila pertama ketuhanan dong, ya Bung Karno oke lah, ini kan dunia politik soal deliberasi, bukan soal ini saya udah capek-capek loh mikirin dari ND 5 ini kok kalian main pindah-pindah aja. Enggak, Bung Karno tahu politik bagian dari deliberasi publik yang harus semua orang yang terlibat diperkenankan untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, dan kesepakatan bersama itulah yang kemudian dia jadikan sebagai acuan kehidupan politis gitu. Jadi dalam banyak hal sebenarnya sandal itu sudah banyak dipakai dalam konstruksi kenegaraan kita ya, terutama dalam falsafah kenegaraan dirumuskan oleh Bung Karno dan kawan-kawan itu. Oke, Kang Iqbal, ini ada pertanyaan nih melalui chat, tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau dialog interaktif sama Kang Iqbal, saya persilahkan langsung saja buka mute-nya ya. Ini ada dari Pak Budi ya. Jadi pertanyaannya, ada 3 nih, ada 2 nih. Ada dari Pak Reza Gultom dulu ya. Ada beberapa pertanyaan untuk melengkapi pemahaman saya terhadap materi Sandel ini ya. Bagaimana konsep kebebasan menurut Sandel di tengah komunitas, karena pasti akan berbeda kebebasan setiap orang dan komunitas itu. Kemudian bagaimana Sandel itu keadilan yang hakiki, dan bagaimana jika menurut anggota komunitas tujuan dari komunitas itu benar, tapi salah bagi orang lain di luar komunitas itu, apakah
perbedaan ini dapat dibenarkan? Silakan Kang Iqbal sebelum nanti saya membacakan pertanyaan dari Pak Budi. Ini pertanyaan yang juga tidak kalah penting ya dari Pak Reza Gultom. Ini pertanyaan yang mendalam sebetulnya. Saya pribadi juga sebenarnya punya banyak pertanyaan terhadap komunitarianisme terkait dengan persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh Pak Reza Gultom ya. Jadi ini valid ya pertanyaan untuk tidak hanya untuk Sandal tapi untuk seluruh pemikir komunitarian, untuk Walzer, untuk Charles Taylor dan juga McIntyre. Nah, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana konsep kebebasan menurut Sandal di tengah komunitas, karena pasti akan berbeda kebebasan setiap anggota komunitas itu. Dalam pengertian komunitarian ya, masing-masing komunitas itu kan berdiri, tentu ada dasar mengapa dia berdiri kan. Ada latar belakang, ada historis, ada konteks, ada tujuan, ada dalam bahasa filosofis, ada raison d'être ya. Ada alasan keberadaan. Dan yang menjadi tujuan itulah yang kemudian perlu dipastikan bahwa komunitas itu mencapai tujuannya. Misalnya komunitas universitas. Apa alasan keberadaan universitas? Universitas alasan keberadaannya adalah untuk memastikan perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya gitu ya. Maka perlu didirikan perlu dipastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, tidak diarahkan untuk menjadi cara untuk memperkaya seseorang atau sekelompok orang dengan sarana kampus misalnya gitu. Karena alasan keberadaan itu untuk memastikan perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya gitu ya sebagai contoh. Maka ketika terjadi penyelewengan dari alasan keberadaan dari komunitas itu, orang-orang yang bersangkutan bisa melakukan kritik terhadap praktik penyelewengan itu ya. Sekarang kampus tujuannya apa? Kalau kampus kemudian berubah tujuan dari awal mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi untuk mencari kekayaan, bisa dengan cara jual beli gelar gitu kan, mengadakan kelas fiktif, kemudian yang penting bayar, kamu dapat ijazah deh gitu. Maka ini sudah keluar ya dari tujuan, dari maslahat yang ingin dicapai, dari kebaikan yang ingin dicapai dari komunitas itu. Apa tujuan komunitas itu? Keluarga tujuannya apa? Kemudian negara tujuannya apa? Perusahaan itu tujuannya apa? Kalau perusahaan itu misalnya mencari profit, memaksimalkan profit sebanyak-banyaknya dan meminimalkan pengeluaran sesedikit-dikitnya misalnya, karena memang profit ya. Maka alasan keberadaan perusahaan adalah untuk memastikan terciptanya profit yang sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian perusahaan diselewengkan misalnya untuk mencapai kekuasaan atau untuk tujuan lain ya, misalkan menyebarkan ideologi. Itu penyelewengan dari alasan keberadaan perusahaan. Nah, masing-masing komunitas dalam pengertian komunitarianisme selalu bisa dicari apa yang menjadi the good-nya, apa yang menjadi tujuan keberadaannya. Kalau dia sudah menyeleweng dari tujuan itu, maka perlu dikembalikan kepada hitohnya gitu ya. Kepada tujuan awalnya apa komunitas itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau komunitas itu adalah komunitas yang bersifat voluntaristik ya, misalnya perusahaan, kalau saya nggak cocok di situ ya tinggal keluar dari situ. Kalau dalam sebuah asosiasi, kalau saya misalnya punya beda pendapat dengan pengurus di situ, ya tinggal keluar, pindah yang lain. Kalau perkembangan akademis, ternyata saya nggak cocok nih dengan mazhab para guru besar di kampus ini, saya mau pindah, itu mungkin bisa ya. Tapi bagaimana dengan negara misalnya? Bagaimana dengan komunitas adat atau komunitas etnis yang dalam kadar tertentu itu tidak memberikan semacam kebebasan kepada anggota-anggotanya. Bagaimana kita perlu bersikap ya menghadapi komunitas di mana anggotanya itu mengalami ketidakbebasan yang seharusnya menurut kita gitu ya. Nah, kalau menyikapi persoalan ini memang komunitarian itu
sangat menekankan pentingnya keajigan komunitas. Bahwa individu itu kemudian boleh mengkritik ya bisa saja, tapi kalau kok secara umum orang-orang di komunitas itu belum bisa menerima kritik atau perubahan yang dilakukan individu, maka ya akan menjadi acuan dari komunitas nilai-nilai tetap nilai-nilai yang dipahami oleh komunitas yang sebelumnya gitu. Jadi soal kebebasan itu tidak mendapatkan porsi yang besar ya dalam pemikiran komunitarian. Yang penting buat komunitarian adalah bahwa ada komunitas yang memberikan orientasi nilai bagi individu-individu. Itu yang nanti menjadi kritik balik ke kalangan liberal ya, betapa komunitarian itu memungkinkan dalam tanda petik ya, koersi. Koersi itu artinya paksaan. Ada anggota komunitas yang kemudian mungkin punya pikiran berbeda, tapi karena ada dianggap sebagai nilai bersama, akhirnya yang satu orang itu dianggap sebagai tertindas oleh kolektivitas. Bisa juga kan terjadi seperti itu gitu. Dan dalam banyak hal orang-orang yang terlalu menekankan pada komunitas itu berpotensi akan dalam tanda petik mendiskriminasi orang-orang yang beda yang tidak sesuai dengan nilai komunitas. Itu yang sebetulnya belum begitu dijawab oleh komunitarisme. Bagaimana jika terjadi hal seperti itu? Ada orang yang berbeda, ada anggota komunitas yang punya pendapat berbeda, dengan kebanyakan orang, berarti dia akan mengalami penindasan dong. Paling enggak aspirasinya, pikirannya tidak diakomodir oleh kolektivitas. Nah ini satu problem yang memang yang ada dalam komunitarisme yang menjadi kritik balik dari kalangan liberal ya. Yang kedua dari Pak Budi itu Kang, udah. Bagaimana keadilan hakiki itu? Nah ini yang pertanyaan kedua itu, Sandel tidak akan pernah, dia akan menolak ya, membuat resep generik. Dia menolak pemikir itu sebagai dokter yang memberikan resep generik. Keadilan itu adalah bla 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 bla. Kata Sandel, ya tergantung komunitasnya. Komunitas punya konsep sendiri, masing-masing komunitas punya cara sendiri untuk mendefinisikan keadilan. Tidak ada yang namanya keadilan hakiki. Apa itu namanya nilai-nilai komunitas tergantung pada kesepakatan. Ada deliberasi publik. Kalau kata satu komunitas yang adil itu A, ya itu berarti yang adil. Kalau kata komunitas B yang adil begitu ya begitu yang adil. Jadi tidak bisa ditentukan oleh orang luar mana yang adil dan mana yang bukan, mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki ya. Memang komunitarianisme begitu anunya ya, alur berpikirnya. Yang ketiga adalah bagaimana jika menurut anggota komunitas tujuan dari komunitas itu benar tapi salah bagi di luar komunitas lain ya. Jadi ada perbedaan. Kata komunitasnya bener lah komunitas saya. Kata orang luar kok komunitas itu aneh banget sih. Gitu aja dijadiin tujuan gitu kan. Nah bagi Sandel betapa penting kita menghargai komunitas. Apalagi kalau yang menganggap salah itu orang luar ya, nggak punya posisi untuk mengkritik orang luar ya. Dia nggak terlibat, dia bukan bagian dari komunitas, ngapain ikut-ikutan? Biarkanlah anggota komunitas itu yang merumuskan sendiri apa yang dianggap sebagai baik, apa yang dianggap sebagai adil, apa yang akan dijadikan sebagai prinsip pengelolaan kehidupan bersama. Orang luar nggak punya dasar untuk ikut serta di situ ya. Itu komunitarian menurut Sandel ya. Jadi dalam tanda petik seperti ada relativisme dalam komunitarian ya. Jadi apa yang dikatakan oleh kelompok A bisa jadi beda kata kelompok B gitu. Tergantung siapa dan kelompok apa yang merumuskan itu. Itu dari Pak Reza Gultom ya. Berat-berat pertanyaan ini. Kemudian dari Pak Budi. Pak Budi itu Kang. Ya. Ya itu dari Pak Budi. Jika menurut apakah perlu barisan antara konsep dengan agama dan orang beragama gitu? Oh ya. Komunitas agama itu salah satu contoh biasanya bagaimana prinsip komunitarian itu berjalan ya. Biasanya ya namanya komunitas beragama itu berangkat dari nilai-nilai bersama yang dipahami oleh agama itu. Misalnya NU ya sudah pasti orang-orang NU akan berpegang pada ajaran-ajaran agama yang
dirumuskan oleh para pendiri NU, misalnya Aswaja, ya orang-orang itu akan berpijak pada itu. Muhammadiyah, orang akan berkumpul menjadi anggota komunitas Muhammadiyah dengan mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dirumuskan oleh para pendiri dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan ajaran dasar Muhammadiyah gitu. Dan semua komunitas religius biasanya itu mencerminkan semangat komunitarian dalam komunitas agama, nilai bersama, nilai dasar dari komunitas sangat menentukan ya. Ya memang ada perdebatan ya dalam agama yang sama, dalam organisasi yang sama, penafsiran berbeda gitu ya. Si A dengan si B ada perdebatan, berbeda pendapat, tapi pada akhirnya komunitas religius biasanya akan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan metodenya masing-masing. Di komunitas A akan punya metode, kalau beda pendapat, maka apa yang akan diambil? Misalnya ya mana yang paling di antara 10 orang yang dianggap otoritatif untuk memutuskan pendapat, 1 memilih A, 9 memilih B, biasanya misalnya yang terbanyak yang dipakai misalnya gitu ya. Atau yang paling senior, kalau yang pendapat itu muda, sementara yang lain itu yang tua, maka kita ikut ukurannya siapa yang lebih tua itulah yang diikuti. Tergantung metode yang adalah masing-masing komunitas religius bagaimana menyelesaikan perbedaan kalau ada perbedaan. Tapi secara umum komunitas agama itu biasanya mencerminkan semangat komunitarianisme. Yang utama adalah komunitas, bukan individunya gitu. Nilai-nilai agama, kalau saya melihat ya, hampir semua agama itu bertitik tolak biasanya dari komunitas ya, dari kolektivitas. Ada agama yang penekanannya pada individu itu jarang. Selalu bicara soal kesejahteraan bersama, kebahagiaan bersama, keadilan, nilai-nilai yang orientasinya bersifat kolektif. Jadi kalau Pak Budi atau Ustaz Budi mengatakan irisan antara komunitarisme dengan nilai-nilai dalam agama, cenderung cocok. Filsafat komunitarisme dengan komunitas agama cenderung cocok karena polanya hampir sama gitu, polanya menekankan kolektivitas ketimbang individualitas. Dan kalau ada perbedaan, biasanya mereka sudah punya mekanisme ya bagaimana mengatasi perbedaan itu. Kalau tidak punya metode, ya terjadi disintegrasi, dan itulah biasanya munculnya komunitas baru karena kalau konflik atau perbedaan sudah tidak bisa diatasi, memecah diri menjadi komunitas baru. Selanjutnya itu ada lagi pertanyaan Kang dari Pak Bayu. Ini dari Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimana etika dalam komunitarianisme itu sendiri dan cara yang efektif dan efisien dalam menerapkan suatu keadilan yang konkret di kehidupan masyarakat. Oke. Pertama, istilah efektif dan efisien itu bahasa yang tidak komunitarian ya, itu bahasa yang utilitarian. Jadi kalau udah John Stuart Mill ya Kang? Ya, jadi kalau bicara soal bagaimana mencapai tujuan dengan biaya yang semurah-murahnya dengan hasil sebanyak-banyaknya, itu biasanya utilitarian ya, yang berorientasi pada manfaat gitu. Jadi istilah-istilah efektif, efisien itu berbau-bau utilitarian ketimbang komunitarian ya. Kemudian keadilan yang konkret. Pertama, komunitarianisme tidak punya gagasan resep baku tentang apa itu adil ya. Kalau liberalisme kan jelas ada konsep bakunya. Adil itu apa? Karena andalan liberalisme kan itu kebebasan, keadilan. Jadi dia punya resep dari awal. Ini loh kebebasan itu. Amartya Sen, ini loh kebebasan. Rawls, ini loh keadilan. Dworkin, adil itu kayak gini loh. Masing-masing udah ada resepnya para pemikir liberal itu. Kalau komunitarian, dia menolak satu resep tunggal untuk seluruh kasus. Biarkanlah orang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan komunitasnya, merumuskan sendiri bagaimana itu keadilan, bagaimana diwujudkan, bagaimana cara yang memang memungkinkan gitu. Jadi penekanan komunitarian itu pada kedaulatan komunitas untuk memutuskan apa yang baik menurut mereka.
tidak bisa dari luar, apalagi seorang filsuf ya, dari awal mengatakan, wah ini komunitas ini jelek nih, harus saya ganti nilainya. Tolong Pak Ketua Komunitas, ini tolong di print ya, ini resep dari saya sebagai filsuf politik. Nah nggak bisa, itu dalam konteks komunitarian, biarkan komunitas politik itu berdebat, berdiskusi, hasilnya ya terserah pada komunitas itu gitu. Jadi tidak ada resep tunggal untuk seluruh kasus, untuk seluruh situasi. Di sini makanya komunitarisme itu beririsan dengan republikanisme. Bagi republik Semuanya, selamat datang. yang penting adalah partisipasi, praksis, dialog intersubjektif, bukan satu solusi tunggal dari seorang pemikir atau seorang teknokrat. Makanya misalnya Sandra menulis ya, kan ada orang yang mengatakan, ada temannya Kang Yayan tuh, saya Edi, yang mengatakan, ya pokoknya semuanya selesai dengan uang gitu ya. Semua bisa diartikan dengan uang. Si Sandra menulis, what money can buy, apa yang nggak bisa dibeli oleh uang, nah itu kan. Ternyata ada banyak hal yang nggak bisa dibeli oleh uang. Artinya dalam kehidupan ini tidak seluruhnya bisa dibeli oleh uang. Nah nanti di buku itu dijelaskan ya aspek apa saja. Jadi hukum umum yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan uang nggak berlaku. Dalam banyak hal, dalam banyak kasus, uang itu nggak bisa berguna di situ, nggak jalan rumus itu gitu. Kemudian ada yang mengatakan ya pokoknya segala sesuatu harus pakai prinsip meritokrasi ya. Ini kan kita semua merit nih, tergantung siapa yang berkontribusi, ya dialah yang layak dapat bagian gitu ya. Nah kembali kan sekarang ada orang yang sejak lahir sudah terlahir berbeda ya. Mungkin dia nggak punya kaki, nggak bisa melihat, dari lahir sudah punya penyakit bawaan. Ketika lahir dia punya keyakinan yang terdiskriminasi oleh masyarakat. Untuk bisa berprestasi, ya startnya aja beda. Bagaimana kita mengukur prestasi kalau dari awal startnya udah beda? Jadi orang yang selalu bilang meritokrasi itu sebetulnya mencoba mengeneralisir satu rumus dalam sebuah komunitas untuk keseluruhan hidup manusia. Dalam politik nggak bisa meritokrasi. Dalam keluarga nggak bisa meritokrasi dipakai. Dalam banyak kasus tidak. Mungkin dalam perusahaan bisa meritokrasi dipakai ya. Dalam birokrasi bisa meritokrasi dijadikan sebagai hukum. Tapi dalam konteks partai politik, dalam konteks kehidupan bernegara, berkeluarga, dalam konteks agama, tidak bisa meritokrasi. Jadi tidak ada satu solusi generik untuk seluruh komunitas, untuk seluruh keadaan. Tergantung apa nih yang mau dibicarakan, komunitas apa, barang apa, tidak ada rumus tunggal gitu. Kalau kekuasaan apa rumusnya supaya kekuasaan bisa didistribusikan? Berbeda dengan uang, berbeda dengan kesehatan, berbeda dengan pendidikan misalnya. Cara bagaimana pendidikan itu didistribusikan kepada masyarakat harus sama nggak dengan cara misalnya kekuasaan dibagikan? Ya mungkin beda. Pendidikan itu satu barang sosial dengan karakter khusus, pasti punya metode yang harusnya beda dengan misalnya kesehatan, layanan kesehatan. Berbeda dengan misalnya kebebasan. Masing-masing barang-barang sosial itu dengan karakternya punya metode sendiri untuk bagaimana dia didistribusikan kepada setiap orang dan tergantung juga pada komunitasnya. Jadi komunitarian itu ada kecenderungan pluralisme ya. Pluralisme dalam artian nggak bisa dipukul rata gitu. Komunitas beda aja beda aturannya. Barang yang diomongin beda ya beda juga resepnya, nggak sama gitu. Jadi kalau ditanya apa resep komunitarian untuk satu hal, ya tergantung. Di mana dulu, kapan dulu, komunitas apa. Nah, masing-masing ada apa namanya? Ada resepnya. Minggu depan saya akan berikan contoh ya. Kalau Sandel ini kan kritikus ya, kritikus pemikiran orang lain. Dia mengkritik Kant, dia mengkritik Rawls itu. Minggu depan saya akan membahas Walzer. Saya akan mengulas bagaimana seorang komunitarian menjelaskan secara substantif
pikiran seorang komunitarian tentang banyak hal ya, tentang pendidikan, tentang waktu libur, kemudian layanan kesehatan, tentang pekerjaan, banyak. Nah itu akan kita lihat secara konkret kalau ingin jelas apa sih komunitarian tentang aspek-aspek yang lebih konkret minggu depan kita akan bahas. Ini semacam pengantar karena kita berbalik ya dari topik liberalisme yang menekankan kebebasan, menekankan keadilan, tiba-tiba harus masuk ke isu komunitas. Maka perlu ada transisi pemikir komunitarian yang mengkritik liberalisme, maka saya menghadirkan Michael Sandel. Minggu depan kita akan lebih clear mengerti apa sih komunitarianisme dengan menghadirkan sosok Michael Walzer. Walzer itu kalau berbicara keadilan tergantung konteksnya. Misalnya kalau perang yang adil seperti apa, perang yang tidak adil seperti apa gitu. Jadi nggak dia lebih konkret menerjemahkan konsep-konsep komunitarian dalam kasus-kasus tertentu. Minggu depan ya kita akan ulas lebih detail tentang itu. Oke, Kang Iqbal, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pak Ridwan Muhammad mengenai kritik Habermas terhadap komunitarianisme dalam aspek kesatuan kewarganegaraan dan konsepsi bersama tentang common good yang akhirnya akan mereduksi pluralitas yang inherent dalam masyarakat. Bagaimana pendapat Kang Iqbal? Pertama, Habermas itu kan beliau sebetulnya sudah perpaduan ya. Habermas itu ada liberalismenya, dalam kadar itu ada komunitarianismenya, ada republikanismenya Habermas itu. Jadi dia sudah menggabungkan Kant, ada Marx-nya juga, ada Hannah Arendt-nya juga dalam konstruksi berpikir Habermas itu. Tentu Habermas di satu sisi menekankan pentingnya komunitas ya. Makanya berbicara tentang bagaimana keputusan diambil, dia mendorong terjadi deliberasi publik ya. Habermas tidak seperti Rawls yang menjelaskan ada dua prinsip keadilan gitu. Habermas hanya memastikan bahwa proses politik harus memastikan semua pihak yang terdampak dalam kebijakan politik itu dilibatkan. Tidak boleh ada orang yang dieksklusi dalam komunikasi politik. Tidak boleh ada kekerasan dalam komunikasi politik. Tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada penipuan. Artinya Habermas mempersiapkan satu prosedur komunikatif agar orang yang terlibat dalam deliberasi punya akses yang sama untuk membicarakan tadi kebenaran, keadilan dan sebagainya. Itu kecenderungan komunitarian dari Habermas. Tapi di sisi lain, karena Habermas ini juga seorang Kantian ya, seorang yang dalam petik liberal juga Habermas itu, dia mewanti-wanti juga potensi penindasan individu oleh komunitas. Jadi Habermas itu cukup kritis. Di satu sisi dia mendukung komunitas untuk melakukan deliberasi publik, tidak boleh ada satu orang yang mendikte gitu ya. Masyarakat seperti apa, ini resepnya, dia menolak apa namanya kecenderungan yang bersifat monologal ya. Bahwa ada satu orang yang maha pintar yang bisa menyelesaikan semua masalah, enggak. Problem politik harus dibicarakan secara kolektif dalam sistem yang menganut demokrasi deliberatif. Tapi di sisi lain Habermas selalu mewanti-wanti. Tidak pernah boleh ada hak individu yang dikorbankan karena alasan kolektivitas. Karena alasan masyarakat, karena alasan kebersamaan, karena alasan yang banyak. Tidak boleh satu orang hak individu pun yang kemudian dirugikan gitu. Di sini sebetulnya Habermas sudah mensintesiskan antara liberalisme dan komunitarianisme ya. Jadi agak kritis terhadap common good juga Habermas itu, dalam pengertian kalau common good itu kemudian mengucilkan, melakukan kekerasan, menyingkirkan yang minoritas, orang-orang yang berbeda dari kebanyakan, itu juga tidak diperkenalkan oleh Habermas. Jadi boleh deliberasi, boleh berdiskusi, tapi sehebat apapun diskusi yang dihasilkan itu tidak boleh pernah betul melanggar hak-hak individu dari orang-orang yang terlibat di situ. Di sini komunitarianisme dan liberalisme dalam Habermas bergabung ya. Nanti ada waktunya seperti yang Teh Neni minta ya.
setelah selesai kita membahas para filsuf Amerika ini, kita akan diskusi juga para filsuf Eropa ya. Jadi kita masih akan menyelesaikan para filsuf Amerika. Masih ada minggu depan Walzer, mungkin ada McIntyre nanti. McIntyre orang Skotlandia ya. Ada Charles Taylor, masih ada Wilkim Lika, masih ada Bikhu Pareh. Kemudian masih ada beberapa filsuf yang mungkin nggak terlalu terkenal. Nanti kalau selesai kita akan coba ke para filsuf Eropa ya. Ada Habermas nanti, ada Axel Honneth, kemudian Giorgio Agamben dan lain sebagainya. Ada waktunya, pokoknya saya dengan Teh Reni dan Kang Ayan sudah punya tekad, kita akan diskusi terus sampai setahun penuh. Tidak peduli besoknya Idul Adha, tidak peduli besoknya Natalan, tidak peduli besoknya Tahun Baru, tidak perlu besoknya Lebaran, malamnya kita tetap diskusi filsafat supaya setahun penuh kita mendiskusikan. Dan jadi jangan khawatir, semua yang kita bicarakan nanti akan ada waktunya kita bahas. Itu barangkali ya untuk pertanyaan terakhir. Oke, Kang Iqbal, ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Ihsan Setiadi. Konsep komunitas kaya akan asosiasi dan kekuatan emosional. Ini adalah ambigu secara strategis. Bagaimana menjabarkannya Kang Iqbal dalam konteks Sandel? Oke. Betul ya, yang kata Pak Ihsan ya, Ustadz Ihsan, bahwa komunitas itu kaya akan asosiasi dan kekuatan emosional ya. Jadi ya sebetulnya komunitas itu kan dasarnya ada yang dasar emosional ya. Misalnya keluarga itu sudah pasti emosional dasarnya kan. Saling menyayangi, saling peduli satu sama lain, keluarga. Tapi juga ada komunitas yang dasarnya bukan emosi tapi kepentingan. Nah, perusahaan misalnya, di antara para pemegang saham yang mendirikan perusahaan, pasti bukan emosi kan dasar persatuannya. Pasti profit kan yang menjadi dasar mengapa seseorang itu mendirikan perusahaan. Atau partai politik, sudah pasti bukan emosi, bukan profit, tapi kekuasaan. Kalau orang sudah bergabung dengan partai politik, tujuannya kekuasaan. Jadi tergantung komunitasnya sebetulnya ya. Komunitas apa dulu? Apa komunitasnya? Komunitas kebudayaan, komunitas religius, komunitas politik, komunitas ekonomi, komunitas intelektual, masing-masing punya dasar persatuannya masing-masing. Kalau tadi Ihsan mengatakan emosional dalam komunitas tertentu itu berlaku, tapi tidak untuk komunitas yang lain. Nah, kemudian ambigu secara strategis, memang kalau kita berbicara strategis itu kan soal sejauh mana kebijakan, tindakan itu bisa mencapai sukses ya. Kalau kita mendengar kata strategis, artinya adalah judgement, penilaian seberapa efektif dan seberapa efisien sebuah cara bisa mencapai tujuan gitu ya. Jadi kalau saya mau ke Bandung, mana yang paling bagus? Ke Cipularang, ke Puncak, atau ke Jonggol? Misalnya ada jalur Jonggol ya yang langsung tembus ke itu ya, ke Bandung gitu. Nah, bicara strategis artinya satu pilihan instrumen, pilihan cara yang paling efektif dan efisien mencapai pada tujuan gitu. Ya ke puncak juga boleh, indah juga ya, banyak pemandangan, tapi ya bisa berjam-jam ya, belum macet, belum muter gitu. Ya akhirnya kemudian dipilih yang paling strategis, yang paling mempercepat pada pencapaian tujuan dengan biaya yang seminimal mungkin, Cipularang lah. Memang sih ke puncak nggak bayar tol ya, gratis gitu. Tapi bensinnya lebih banyak karena muter-muternya terlalu banyak. Mendingan Cipularang, walaupun bayar tol tapi cepat, bensinnya juga lebih hemat misalnya gitu. Itu dihitung-hitung tuh. Nah, strategis itu artinya sejauh mana proses, sejauh mana instrumen itu paling masuk akal untuk bisa mencapai tujuan di antara berbagai pilihan cara gitu ya. Nah, kalau komunitas ya
sangat tergantung pada tujuannya ya. Cara apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Nah, biasanya karena komunitarianisme itu beda dengan utilitarian ya. Kalau utilitarian itu kan asas manfaat. Tujuannya apa? Ya yang penting bisa mendatangkan manfaat paling cepat, itu yang dipakai. Ada istilahnya pendekatan rational choice ya. Rational choice itu artinya pilihan cara mana yang paling mendatangkan hasil tapi paling sedikit modal yang keluar, itu kan rational choice kan. Nah, itu utilitarian. Tapi komunitarian itu dasarnya bukan rational choice teori yang ada dalam komunitarian, dalam utilitarian. Bagi komunitarianisme seperti Sandel itu adalah yang utama bukan cara, tapi tujuan. Apa dulu tujuannya gitu. Yang penting tujuan tercapai, dan itu tujuan itu biasanya ya sesuatu yang bersifat teleologis, satu kebaikan, misalnya tadi universitas tujuannya apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan. Berarti tidak boleh ada cara-cara yang meskipun efektif, efisien, tapi melanggar prinsip-prinsip atau kaidah dari dunia akademik misalnya gitu kan. Kita sadar bahwa dunia kampus itu perlu modal gitu kan. Tapi kalau kita berbicara modal dengan cara mengorbankan tujuan dasar universitas, misalnya dengan mengembangkan akademik, maka cara-cara yang tadi itu tidak pernah akan bisa diterima. Cara-cara misalnya menjual ijazah atau dengan alasan menopang keberadaan komunitas, universitas, kita menghalalkan segala cara sesuatu yang tidak diperkenalkan dalam komunitarianisme. Bagi komunitarianisme biasanya tujuannya sudah ada dan cara terbaik yang sesuai dengan tujuan juga sudah ditetapkan. Jadi tujuannya sudah ada, caranya pun yang cocok sudah diberikan jalannya. Jadi komunitarian itu seperti mengembalikan gagasan keutamaan klasik ya, Platon, Aristoteles. Sementara kalau kita berbicara strategis, efektif, efisien itu pendekatan yang lebih modern, lebih utilitarian, lebih profit gitu ininya. Kalau komunitarian itu lebih bahasanya bukan bukan strategis, bukan efisien, efektivitas, tapi lebih pada penemuan diri, aktualisasi diri, lebih sesuatu yang dalam tanda petik bahasa-bahasa filosofis yang agak klasik gitu yang dipakai oleh orang-orang komunitarian itu. Itu barangkali ya Ustaz Ihsan ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan. Jadi kalau tidak menjawab ya mohon maaf. Kang Iqbal, kayaknya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan di chat. Tapi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mau ini nih ada nih satu lagi Kang dari para Kamardika, apa hubungan komunitarianisme dengan sosialisme? Oke. Sebenarnya sangat menarik menghubungkan ya dengan sosialisme juga bisa sih. Tapi agak dekat bunyinya antara komunitarisme dengan komunisme ya, mirip gitu. Tapi penekanannya berbeda tuh. Jadi komunisme sama komunitarianisme. Sama-sama komunian ya, sama-sama komunitas. Apa bedanya antara komunitarianisme dengan komunisme atau sosialisme gitu kan? Sama-sama. Sosius itu kan juga punya tendensi komunitas juga ya, karena sosius itu artinya masyarakat, artinya komunitas juga gitu. Sosialisme itu satu paham politik yang menekankan kolektivitas gitu ya, kolektivitas kebersamaan gitu. Sosialisme, komunisme. Apa yang membedakan antara komunitarianisme dengan sosialisme atau komunisme gitu? Dalam kasus sosialisme atau komunisme, kolektivitas itu terjadi terutama ketika tidak ada kelas sosial, gitu ya. Yang membuat masyarakat persatuan yang disebut dengan komunian itu tidak muncul karena masyarakat ini kan masih ada konflik. Satu orang dengan orang lain berkonflik, buruh dengan buruh berkonflik, pengusaha yang satu dengan pengusaha lain berkonflik, pengusaha dengan buruh berkonflik. Mana ada persatuan ya, masing-masing mementingkan ininya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi
kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, terhadap pabrik, terhadap tanah itu menyebabkan tidak ada komunian, tidak ada komunitas yang egaliter, yang membebaskan, yang semua orang bisa sama rata gitu. Makanya cara yang terbaik bagi sosialisme atau komunisme adalah menghilangkan kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi. Nanti akan muncul masyarakat tanpa kelas. Tidak ada pengusaha, tidak ada buruh, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat, semua setara. Komunitas itu dalam arti terjadi kesetaraan substantif dan kebebasan substantif ya. Istilahnya itu orang bisa aktualisasi diri tanpa ada yang kemudian harus dibebani dengan pekerjaan yang dalam tanda petik mengeksploitasi gitu. Nah, sosialisme dan komunisme fokusnya di situ ya, di bagaimana orang itu kemudian tidak tereksploitasi oleh sistem ekonomi yang dasarnya kelas. Kalau komunitarianisme sebenarnya nggak terlalu peduli dengan soal ekonomi ini. Dia tidak membayangkan akan ada sebuah revolusi kelas yang kemudian akan ada masyarakat sama rata di seluruh dunia. Enggak. Komunitarisme itu ada banyak komunitas, masing-masing komunitas punya nilainya sendiri, punya tujuannya sendiri, sehingga tidak terbayang oleh komunitarisme ada sebuah komunitas tunggal masyarakat dunia tanpa kelas tidak jadi topik yang dibicarakan dalam komunitarisme. Dia malah berbicara tentang komunitas profesi dokter, komunitas pendidikan, komunitas pencinta burung perkutut. Itu banyak hal-hal yang mungkin remeh-temeh dalam komunitas. Yang penting itu komunitas. Bagaimana komunitas itu bekerja, berjalan, ada common good dan itu bisa dijalankan gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan sosialisme atau komunisme, komunitas itu tidak seheroik sosialisme, tidak seheroik komunisme ya. Dia percaya bahwa aktualisasi diri itu bisa dijalankan dengan berbagai cara dalam berbagai komunitas tanpa harus menjelaskan komunitas itu seperti apa gitu. Makanya istilahnya ada istilah pluralisme ya dalam komunitarisme, artinya masing-masing itu nggak bisa disamakan, masing-masing komunitas punya cara sendiri untuk mengembangkan, mengaktualisasikan diri anggota-anggota dari komunitasnya. Udah barangkali ya Teh Neni ya? Ya, tidak ada lagi nih Kang yang mengajukan pertanyaan melalui chat. Mungkin Kang Iqbal bisa closing statement, tapi sebentar. Saya mengingatkan dulu untuk Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat untuk kajian filsafat malam hari ini bisa langsung mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Genial ID. Silakan Kang Iqbal untuk closing statement. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita mendiskusikan topik baru ya dalam filsafat politik. Setelah sebulan setengah kita mendiskusikan para pemikir liberal ya, dari mulai John Stuart Mill, John Rawls, Dworkin, kemudian Hayek, Amartya Sen, itu semua para pemikir liberal ya. Jadi kita sudah bicara kebebasan, kesetaraan cukup lama gitu. Nah ini hari ini kita masuk pada satu cara berbicara baru dalam filsafat politik, cara berbicara yang berbeda yang menekankan pada komunitas, the good, the common good, maslahah al-amah gitu kan. Dalam 3 minggu dalam 3 minggu ya, termasuk hari ini besok, bisa jadi dalam 3 pertemuan atau dalam 4 pertemuan kita akan membahas para filsuf komunitarian. Dimulai dengan Sandel. Karena ini transisi, maka yang dibahas adalah kritik Sandel terhadap liberalisme. Mulai minggu depan, paling tidak kita akan mulai dengan pikiran substantif dari Michael Walzer ya. Nanti akan lebih jelas bagaimana dia akan menjelaskan perspektif komunitarian tentang hal-hal yang khusus. Tentang waktu libur, tentang layanan kesehatan, tentang pendidikan, tentang kekuasaan, tentang uang. Kita lihat bagaimana penalaran mereka yang berbeda dari cara berpikir orang liberal. Nah, kita sebagai aktivis ya, aktivis politik, aktivis pendidikan,
seringkali berkuar-kuar, kita anti liberalisme, kita menolak pandang liberal, tapi kita nggak punya kritik yang canggih gitu. Nah, kalau mau belajar kritik yang canggih terhadap liberalisme, kita belajar terhadap para pemikir komunitarian. Mereka canggih sekali mengkritik liberalisme. Jadi dalam sebulan ke depan kurang lebih kita akan mencoba menjadi kritikus liberalisme yang berbobot dengan contoh-contoh yang juga baik, dengan pendasaran filsafat juga yang sangat kokoh. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu ya dalam pertemuan 2-3 minggu depan membahas Walzer, membahas Charles Taylor dan juga Alasdair MacIntyre. Terima kasih banyak Teh Neni. Baik, terima kasih banyak Kang Iqbal atas pencerahan malam hari ini mengenai liberalisme dan keterbatasan keadilan-keadilan menurut Sandel ya. Memang ada banyak, tentu saja tidak sempurna ya gagasan Sandel ini, tapi paling tidak ada yang bisa kita ambil hikmahnya dan gagasannya mengenai bagaimana memahami soal keadilan dalam komunitarianisme. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita ketemu lagi di pekan depan dengan gagasan filsuf yang selesai berarti ya Kang ya. Kita masuk ke minggu depan. Masih komunitarian. Oh, masih komunitarian. Michael Walzer. Michael Walzer. Oke. Sampai ketemu di pekan depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung dalam kajian filsafat malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.